Ini tuh bukan tampang orang yang sedih karena menyesal gitu ya, Bay. Tapi tampang-tampang orang yang sedih karena ketahuan. Udah gitu aja. Halo Bay, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, Bay. Oke, Bay, hari ini gue bakal ngebahas beberapa hal yang ada di internet gitu ya, seperti kasus suaminya Sandra Dewi, terus kasus anak selebgram yang dianiaya susternya, dan terakhir ada The Power of Supra Bapak gitu. Ya oke lah, tanpa basa-basi nggak wajah happy-happy, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama, cus. Jadi baik, seperti yang mungkin udah lo tahu semua gitu ya, bahwa suami dari artis Sandra Dewi yaitu Harvey Moise, dia ini telah melakukan korupsi sehingga merugikan negara sebesar 271 triliun. Yang dimana uang sebanyak itu bisa buat nyewa Ronaldo main di Indonesia selama 84 tahun gitu, Bay. Ya, dan juga sekedar meluruskan gitu ya, banyak yang menganggap 271 triliun ini adalah nilai dari hasil korupsinya gitu. Yang padahal 271 triliun itu adalah kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan gara-gara tambang ilegal yang dilakukan oleh si Muiz dan kawan-kawannya gitu, Bay. Dan karena kelakuannya tersebut, si Muiz ini terancam hukuman 20 tahun dan denda 1 miliar. Bahkan juga katanya tuh si Muiz ini dan Dewi Sandra bakal dimiskinkan gitu ya, Bay. Nah, akan tetapi ada kejadian tolol dari kasus ini, yaitu ada para netizen yang nggak bisa bedain mana Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Kocak. Jadi kan semenjak kasus suaminya Sandra Dewi ini ke blow up, si Sandra Dewi ini mematikan kolom komentarnya gitu ya, Bay. Nah, mungkin gara-gara Sandra Dewi ini mematikan kolom komentarnya, ada seorang netizen yang ngide buat mencurahkan kasus tersebut di kolom komentar Dewi Sandra gitu, buat sekedar iseng-iseng doang. Namun entah karena netizen kita FOMO atau emang goblok aja gitu ya, jadi banyak tuh netizen yang malah ngegeruduk akun Instagram Dewi Sandra gitu. Ini komen-komenannya gitu ya, Bay, yang ada di akun Instagram Dewi Sandra. Waduh, korupsi ya, 270 triliun itu duit semua, kakak. Nah, ini bahkan ada yang bales gitu ya, daun semua, salah orang boy, Sandra Dewi. Ini ada yang komen ngebela Dewi Sandra gitu ya, SDM jongkok, kurang literasi, main hujat-hujat aja, nggak cross check dulu. Kocak emang nih netizen kita. Bukan Dewi Sandra yang ini, oi. Ini ada lagi nih, Mas, sumpah lo pasti mau ngatain orang-orang abis baca komen. Masa ada aja yang nggak bisa bedain Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Iya, gue juga pengen banget ngehina netizen yang nggak bisa bedain mana Sandra Dewi dan Dewi Sandra gitu. Padahal udah jelas-jelas beda. Dewi Sandra pakai hijab, Sandra Dewi nggak pakai hijab gitu ya. Gue pengen ngehina-hina tapi gue nge-record dalam kondisi masih puasa gitu. Yang ada pahala gue jadi berkurang. Ini gara-gara menjadi salah sasaran gitu ya, Dewi Sandra sendiri juga jadi ikut-ikutan matiin kolom komentarnya gitu, Bay. Ini untung Dewi Sandra tuh baik banget gitu ya, dia memilih mematikan kolom komentarnya. Padahal kan kalau nggak dimatiin kolom komentarnya, Dewi Sandra ini bisa mendapatkan ladang pahala gitu ya. Jadi Bay, ada insiden memilukan yang dialami oleh selebgram bernama Emi Agnia Punjabi. Anak pertama dia yang bernama Jana Amira Priyanka atau yang sering disapa Chana gitu ya, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh susternya sendiri gitu. Jujur kalau lu lihat foto anaknya Emi yang habis dianiaya, ya ini lu pasti bakal ngerasa sedih dan juga kesel gitu ya, Bay. Karena emang parah banget gitu. Bahkan juga ada video CCTV saat anaknya Mbak Emi ini dianiaya sama susternya gitu, Bay. Dan pas gue nonton video CCTV-nya, jujur badan gue langsung panas gitu ya, karena emosi banget gitu, Bay. Ya lu bayangin aja nih ya, bocah usia 4 tahun badannya ditindihin, terus dijambak lalu dipukulin. Dan gue sendiri nggak bisa nampilin video CCTV-nya gitu ya, karena pastinya bakal diomelin sama YouTube. Ya lu bisa cari aja di TikTok atau di Twitter gitu, Bay. Udah banyak banget yang nge-re-upload. Dan motif si susternya ini melakukan hal tersebut karena merasa jengkel. Soalnya anaknya Mbak Emi ini tidak mau diobati karena luka cakar yang disebabkan oleh susternya gitu, Bay.
Jadi susternya ini ternyata emang sering gitu ya melakukan penganiayaan kecil terhadap Chana. Cuma puncaknya baru sekarang aja nih, sampai terjadi luka lebam yang parah seperti foto ini gitu, Bay. Ya jujur gue sendiri nggak bisa nampilin fotonya gitu ya. Lu bisa mampir aja ke akun Instagramnya Mbak Emi. Di situ Mbak Emi juga mengupload foto anaknya setelah dianiaya gitu, Bay. Sedih banget dah pokoknya, kasian. Dan ini juga ada video ketika si susternya ini diinterogasi gitu ya sama Mbak Emi dan suaminya. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya, Bay, videonya. Cus. Enggak, kamu apain sana? Kamu apain sana? Kamu apain sana? Cepat! Kamu apain bilang? Kalau tahajud itu kayak orang gila ya kamu. Kamu apain sana? Kamu apain? Ya enggak, diam dulu, diam. Dalam 3 waktu ini kau gak ngaku. 1, 2, 3. Pakai buku aja. Buku tanah apa? Selama ini kamu cubit tanah. Kamu cubit tanah selama ini. 1, 2, 3. Apain lagi cepat? Cumi-cumi pukul. Kepala Chana begitu Kepala kenapa? Chana begitu kenapa? Kita udah lihat semua. Kalau kamu nggak jujur makin parah. Ini habis ini ada polisi datang buat kamu. Habis. Ya Allah, iya habis. Tunggu, habis. Kamu tunggu di depan. Habis. Ya, sebentar sayang. Ini mbak-mbaknya sampai bawa-bawa nama Allah lagi. Playing victim. Kamu hajar anak Bentar. Dari awal kamu jadi aku kamu apa sana? Janjuk, kamu mau mati. Kamu seumur hidup loh ini. Kau salah urusan sama orang kau. Kau Kamu tidak lihat. Dari awal aku udah lihat CCTV. Ini polisi semua sudah ada. Sudah Semua nunggu kamu. sudah nunggu kamu. Ya, lihat kau. Tidak pernah loh kita kata sedikit pun ya. Tidak pernah sedikit. Kau kasih bonusan terus. Gaji kau berapa? Kau kasih selalu bonusan. Kau kasih makan enak. Kapan kita mau katakan tidak enak? Ngomong coba. Kapan? Kau pernah bayar? Kau pernah bayar apa sama kamu? Aduh, gue sumpah merinding gue, Bay. Manusia. Makan duduk bareng nih. Chana cacat sedikit aku nggak marah sama kamu. Jangan gitu lagi ya Mbak. Aku selalu ngomong kayak gitu. Kamu sakit aku beliin obat. Aku Ini tuh bukan tampang orang yang sedih karena menyesal gitu ya, Bay. Tapi tampang-tampang orang yang sedih karena ketahuan. Udah gitu aja. Ini videonya nggak bisa gue lanjut ya karena gue sendiri orangnya kan emosional gitu, Bay. Pas lagi dengerin suara suaminya sama Mbak Emi ini, gue sendiri jadi berasa kesel gitu. Dan ini juga ada komentar dari Firsa Bersari gitu ya. Hebat banget Mbah lagi. Mbak maksudnya gitu ya. Mbak Agnia dan suaminya masih bisa nahan emosi padahal hatinya pasti hancur banget. Iya sih. Wah, kalau anak gue digituin, gue bakal bales kayaknya dah. Masuk penjara dah, nggak apa-apa bareng gitu ya. Ntar di dalam penjara gue pukulin lagi. Ya intinya si suster ini terjerat hukuman 5 tahun penjara atas pasal penganiayaan terhadap anak gitu, Bay. Ini kita setel ya videonya. Cus. Tahun kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Kita tangani dengan cepat. Jadi motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, sangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap. Setuju. Tapi setelah melakukan aksinya, si korban ini 1 hari ditinggalkan dalam satu kamar, yaitu kamar yang jadi tempat kejadian perkara. Dia tidak boleh turun dengan alasan yang bersangkutan sakit untuk menyampaikan kepada pihak keluarga lainnya. Oh jadi setelah dianiaya anaknya Mbak Emi ini dikurung gitu ya di dalam kamar karena ya dia sendiri kayaknya takut gitu kalau bakal ketahuan. Terima kasih untuk awak-awak media yang sudah membantu untuk memviralkan kasus ini, karena saya tidak mau kasus ini terjadi lagi di semua hal dirasakan oleh seorang ibu, apalagi ibu yang bekerja. Mungkin di sini saya mau berterima kasih dulu kepada Kapolresta Malang Kota yang sudah menindak kasus ini dengan cepat sehingga pelaku bisa langsung diambil. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya
dengan sangat sopan. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan. Cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya, dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Saya lari ke sana Ya Allah, 1 jam sampai mampus. Kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, diberi makan mungkin hanya 1 kali. Saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan. Hari pertama saya di Jakarta, pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan, sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya, kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah, mungkin sudah nggak ada. Karena benar-benar ya sih, parah banget dah. Kayak bukan anak kecil, benar-benar. Aku media lebih sudah tahu. Aduh, gue udah nggak tega gue ngedengar ceritanya gitu ya. Mbak Emi ini menyampaikan kronologinya sampai sesegukan gitu, Bay. Ya, dan juga buat para netizen, tolong fokusnya ke si pelaku ya, jangan ke korbannya, karena banyak banget gitu para netizen yang malah ngejudge Mbak Emi ini karena terlalu fokus bekerja. Yang padahal kejadian tersebut terjadi cuma selang 2 hari ketika Mbak Emi ini ada kerjaan di luar kota gitu, Bay. Dan kalau lu mau menyalahkan sesuatu, yang harus disalahkan ya yayasan tempat Mbak Emi ini nyewa si suster tersebut gitu, Bay. Soalnya kok bisa mempekerjakan seorang psikopat? Aneh banget dah. Ya intinya suster yang telah melakukan penganiayaan tersebut sudah ditahan sama polisi gitu ya, Bay. Dan faktanya juga ternyata si suster ini tuh punya anak juga gitu. Kacau nih suster psikotes. Ya oke, ini terakhir ya, Bay, buat intermezzo. Mobil mogok mungkin pernah dialami oleh beberapa orang. Biasanya saat mobil mogok, pengendara lebih memilih memanggil jasa mobil derek untuk membawa mobil yang mogok tersebut ke bengkel. Namun hal tak biasa justru terjadi di Palembang. Jadi ada kasus mobil Fortuner yang mogok justru diderek oleh Honda Supra. Gokil. Dan untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya, cus. Viral, mobil mogok bisa-bisanya ditarik pakai motor Supra Bapak. Nih. Narik mobil mogok pakai mobil, tidak narik mobil mogok pakai Supra Bapak. Sontak pengendara yang merekam kejadian itu pun pada tertawa-tawa. Karena mereka tak menyangka, motor Supra Bapak bisa narik mobil yang mogok. Viral. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Ya sepertinya penjualan motor Supra akan melonjak setelah ada video ini gitu ya. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Kalau ada info yang salah atau lo mau nambahin info tertentu, bisa langsung koreksi aja di kolom komentar gitu ya. Dan untuk kasus Mbak Emi, ya pasti ini bakal menjadi pelajaran yang sangat berharga gitu ya buat Mbak Emi. Dan beredar juga gitu video suaminya Mbak Emi ini yang nangis pas anaknya dirawat gitu ya, Bay. Ini kita setel videonya. Ya gue ngerti gitu ya perasaan suaminya ini kayak gimana, karena gue sendiri ya punya anak perempuan gitu, Bay. Pasti di dalam hati kecilnya si bapak tuh dia merasa gagal gitu ya menjadi seorang ayah. Ya oke lah, Bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?